para narasumber kita sudah dengarkan bersama tadi, baik yang berbicara dari aspek hukum, dari aspek adat, dari aspek ekonomi. Kira-kira sudah ada 5 narasumber tadi berbicara. Secara garis besar dari uraian para narasumber yang notabene beliau-beliau itu adalah pakar di bidangnya masing-masing, kita sudah mendapatkan suatu gambaran bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan tegas dan jelas memberikan pengecualian terhadap LPD, di mana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa LPD dan Lumbung Putih Negari di Padang serta lembaga keuangan yang sejenis yang telah ada tidak tunduk kepada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Lebih jauh lagi ditegaskan bahwa LPD diatur dan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Dari Bapak Dewa Paguna, doktor di Mahkamah Konstitusi, yang kebetulan beliau adalah menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjelaskan hubungan antar hukum yang berlaku, dengan tegas telah dikatakan bahwa tidak perlu lagi ada penafsiran lain. Dalam undang-undang itu sudah secara liminatif ditegaskan bahwa LPD itu secara operasionalnya dikelola berdasarkan aturan-aturan hukum adat. Nah, setelah hasil ini kita himpun nanti, sehingga kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan posisi hukum maupun berkaitan dengan sistem ekonomi, maka akan ditindaklanjuti membuat suatu naskah akademik yang nantinya kita akan sampaikan kepada pejabat yang terkait atau stakeholder di sini, yaitu kepada Bapak Gubernur dan DPR, agar menjadi acuan di dalam pembahasan selanjutnya. Di samping itu juga kita sedang menyiapkan dengan tim khusus agar kesimpulan dari hasil Semiloka ini nanti di samping dituangkan dalam naskah akademik, juga kita akan berikan masukan semacam rencana perda peralihan untuk menggantikan perda yang lama, sebagaimana tadi telah disimpulkan bahwa tidak sejalan dengan undang-undang, agar perda yang baru nanti sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 2013. Ya. Harapan terhadap pengelola LPD sekarang? Kepada pengelola LPD sekarang diharapkan paham betul posisinya bahwa LPD itu adalah milik komunitas adat. Sehingga dengan demikian yang paling berhak mengatur miliknya tentu komunitas adat itu sendiri. Nah, oleh karenanya pengelola LPD harus senantiasa melakukan konsultasi secara intensif dengan lembaga adat yang menaungi. Dalam hal ini, di mana LPD itu adalah milik dari desa adat, maka perangkat desa adat adalah tempat acuan dari pengelola LPD untuk mengkonsultasikan, untuk memintakan pertimbangan kemana arah LPD ke depan di desanya masing-masing. Ya, Bapak Gubernur, saya mewakili Pak Gubernur, sangat mengapresiasi lah adanya Semiloka ini. Sebenarnya sudah diawali pada waktu beliau menerima Bapak kita, Pak Swete, audensi dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan beberapa ide-ide pokok pikiran tentang pengembangan LPD. Memang konsep ke depan LPD itu harus memang kita perkuat, harus kita perkembang, harus kita perkuat, harus kita kembangkan, karena tantangan ke depan untuk ekonomi pedesaan kita semakin berat. Jadi nampaknya Perda 2012 kita itu sudah tidak lagi mampu menampung seluruh persoalan LPD. Tidak mampu lagi menampung persoalan LPD, apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang 1 LKM 2013 ini. Nah, sehingga dengan demikian pikiran-pikiran seperti ini sangat diharapkan oleh Bapak Gubernur, sehingga dengan demikian nanti kita akan bersama DPR menggodok lagi diapakan ini, bentuknya seperti apa, lembaganya bagaimana,
fungsi peran dan lain sebagainya seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, misal satu contoh kecil saja adalah bagaimana kita menyelesaikan LPD kita yang macet, yang bangkrut. Ini kan belum ada mekanisme yang benar, yang bagus ya. Dibawa ke pidana salah, diselesaikan di desa Pekraman saja itu sulit. Karena sekarang memang maksudnya begitu, diselesaikan di tingkat desa Pekraman. Kenyataannya sudah tidak mampu lagi menangani. Bagaimana misalnya LPD yang kelebihan likuiditas. Jadi masyarakatnya sudah cukup, modalnya sudah besar. Dia kan mesti harus menggunakan lagi uang itu, memanfaatkan lagi uang kelebihannya itu. Nah, ini juga belum kita atur. Nah, itu nanti ini diatur sehingga dengan demikian LPD kita ke depan itu menjadi lebih kuat, lebih mantap. Jadi Perda LPD kita 2012 itu nampaknya kesempitan dia. Jadi mesti kita buat ruang yang lebih luas, lebih kuat lagi. Wadah ini kita perbesar sehingga peranan LPD dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan ini menjadi lebih baik.